Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Almarhum Asyumardi Azra tidak hanya dikenal ya sebagai seorang intelektual, namun juga kita lihat bersama bahwa ilmuannya yang diakui di dunia internasional, namun juga dikenal sebagai sosok yang konsisten menjaga demokrasi. Betul, tidak hanya bersuara dari luar istana, tapi juga menjadi bagian dari lingkaran istana. Selama 10 tahun, almarhum Asyumardi Azra menjadi deputi politik dan staf khusus Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kala. Bagaimana seorang Asyumardi Azra di mata Yusuf Kala? Telah bergabung dari luar studio bersama kami Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Bapak Muhammad Yusuf Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak JK. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Iya, Pak JK tentu terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami dan ini merupakan duka yang mendalam bagi kita semua. Dan berbicara mengenai almarhum, seperti apa Pak JK mengenang sosok almarhum Asyumardi Azra? Ya, pertama sekali lagi saya ingin menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua sebagai bangsa berduka akan kehilangan seorang sosok cendekiawan yang bukan hanya diakui di Indonesia, tapi diakui juga di dunia ini dengan terbukti begitu banyak penghargaan yang diberikan oleh para ilmuwan atau lembaga di dunia ini. Beliau memang di samping sebagai akademisi, sebagai dosen, pemikir, juga penulis yang baik, dia sejarawan, dia memahami pengetahuan keislaman yang sangat mendalam. Di samping itu juga dalam birokrasi, almarhum 10 tahun bekerja dengan saya sebagai staf ahli dan bidang politik dan sosial, dan beliau memberikan saran-saran kepada saya tentang pandangan-pandangannya tentang bagaimana kita meningkatkan atau memajukan negeri ini dengan situasi sosial politik yang ada, dan juga pandangan-pandangannya yang sangat jernih dengan tenang dalam tadi beberapa hal yang menjadi tugas beliau. Oke, Pak JK, masih ingatkah Bapak dengan bagaimana cara almarhum memberikan saran kepada Bapak? Tadi Bapak menyatakan bahwa almarhum sangat tenang. Adakah kebiasaan yang sampai sekarang Bapak masih ingat? Ya, pertama beliau itu sangat tenang. Kalau ada masalah sering menulis laporan atau memo kepada saya menurut pandangannya, dan juga apabila saya ingin mengetahui lebih mendalam itu persoalan, ya saya minta dia memaparkan kepada saya masalah-masalah saya. Tapi di samping itu dalam bertugas selama 10 tahun itu, beliau juga itu sangat selalu mendapat undangan dari luar negeri, dan saya izinkan karena itu penting untuk menebarkan ilmuannya dan juga pandangan-pandangannya. Dan terakhir itu beliau menulis yang dengan sangat bagus sekali bagaimana perbedaan Islam di Indonesia dengan di Timur Tengah dan sejarahnya. Dan beliau itu sama baiknya waktu memberikan penjelasan atau menulis. Dan dia sangat menulis banyak tulisan-tulisannya kan di media kita, di Kompas atau di media-media lainnya. Di samping juga ceramah-ceramahnya sangat banyak. Iya, Pak JK, pada waktu itu apa yang menjadi pertimbangan Bapak saat memilih almarhum sebagai staf khusus Anda waktu itu dalam 2 periode pemerintahan yang berbeda, Pak JK? Ya, seperti saya katakan tadi, karena beliau almarhum mempunyai kelebihan. Samping dapat memberikan pandangan-pandangan, nasihat, analisa, juga bisa menulis dengan baik. Ada orang yang pintar memberikan ceramah tapi menulis kurang. Beliau sama baiknya memberikan suatu pandangan dalam diskusi atau seminar. Tapi juga apabila kita minta tulisan-tulisannya itu sangat baik dan konsisten.
konsisten mengenai katakanlah demokrasi, konsisten tentang keadilan sosial, dan tentu dalam konteks pengetahuan Islam yang beliau sangat kuasai. Oke, konsisten ini yang menjadi kunci di sini. Pak JK, masih ingatkah kapan terakhir Bapak berkomunikasi dengan almarhum dan apa yang disampaikan pada waktu komunikasi terakhir Bapak? Iya, beberapa bulan lalu, sebulan lalu barangkali ya, ada pertemuan ataupun kita kadang-kadang bekas-bekas atau mantan staf saya secara rutin juga kita undang untuk katakanlah acara-acara silaturahim, acara-acara pertemuan-pertemuan untuk mendiskusikan sesuatu. Itu pertemuan juga di banyak acara-acara itu selalu ketemu. Baik. Oke. Baik, nah Pak JK, bisa Bapak sampaikan apa yang masyarakat dapat teladani dari sosok almarhum Azumardi Azra? Pertama, beliau mempunyai pengetahuan dari belajar ya, yang baik, dan juga pengetahuannya tentang keislaman itu sama baiknya pengetahuan dia tentang masalah-masalah umum, masalah-masalah sosial, politik, contohnya masalah hubungan luar negeri, sejarah. Dia menguasai sangat sejarah Islam khususnya, sehingga merupakan ensiklopedia lah apabila kita bicara tentang sejarah Islam dan juga hal-hal lainnya. Ya, dan almarhum juga dikenal sebagai sosok yang konsisten menjaga demokrasi ya, Pak JK bisa jelaskan kembali? Ya, dia banyak menulis sebagai cendekiawan. Dia mempergunakan kesempatan dia dalam hal kemampuannya. Dia banyak menulis. Kalau ada sesuatu yang menurut dia mungkin perlu diluruskan, dia tulis di media. Dan itu pasti ada kita semua sering baca di kolom-kolomnya di media atau di majalah yang ada. Apa hal yang kiranya Pak JK akan paling rindukan setelah tentunya meninggalnya dari almarhum Azumardi Azra ini yang paling sangat dirindukan? Ya, tentu banyak hal. Tentu yang kita rindukan pandangannya objektif. Kalau ada masalah seperti sekarang menghadapi pemilu, apa pandangannya tentang persatuan bangsa ini? Dia menulis bagaimana pandangannya tentang keislaman yang moderat, yang wasatiyah, seperti itu yang kita kemukakan. Baik, kita tentunya juga merupakan duka bersama baik kita yang ada di sini ya. Dan terima kasih juga Pak Yusuf Kalla sudah bergabung bersama dengan kami Selamat Pagi Indonesia. Tentunya merupakan duka bersama dari kita dan kita kehilangan tentunya sosok yang menjadi panutan bagi tentunya para muda-mudi juga yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.